Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwan. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin asyrafil anbiya'i nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin wa ala man ittaba'al huda. Amma ba'du fa ya ayyuhal muslimun wa hayyakum bi tahiyatil islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma la ilma lana illa ma 'allamtana fa'allimna ma yanfa'una wanfa'na ma 'allamtana. Rabbana zidna 'ilman warzuqna fahman ya 'alimal ghaibi wasyahada ya rahmanir rahim ya mujibas sa'ilin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, wa qala Allah ta'ala fi kitabihil 'aziz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Shadaqallahul adzim. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, jumlah umat Islam ini 2 miliar hampir, atau bahkan sudah lebih dari 8 miliar penduduk dunia. Angkanya kan terus bertambah. Di Indonesia saja berapa juta? Lebih dari 2 miliar sekarang penduduk muslim dunia. Tapi itu sudah termasuk berbagai aliran, termasuk Syiah Isna Asyariyah. Nah, di Indonesia sendiri, penduduk Indonesia sudah 280 juta. 87% Muslim, dibulatkan 92%. Jadi umat Islam itu sekarang menduduki ranking kedua menjelang ranking pertama dalam jumlah populasi. Masih terbanyak itu kekristenan, penganut Kristen yang terdiri dari Katolik dan Katolik, Protestan dan Ortodoks. Ortodoks itu nanti ada macam-macam gitu. Ada berapa jumlah orang Yahudi di dunia? Ada berapa? Hah? Sampai nggak 100 juta? Jumlah penganut Yahudi umat Islam itu 2,06 miliar. (15 sampai 15,7 juta jiwa. Itu juga terdiri dari beberapa aliran. Ada Sefardin, ada Rabinik dan lain sebagainya. Ada Kabalah. Artinya jumlah umat Islam itu berapa kali umat Yahudi? 2,0,6 dibagi 15,7. 6 dibagi 15,7, 131 kali. Nah sekarang masalah Palestina.
Islam tidak bisa menguasai Palestina. Kenapa bisa berdiri negara Zionis Israel apartheid? Seringkali jawabannya begini, jawaban yang saya paling sering dengar itu adalah karena umat Islam nggak bersatu. Saya dulu saya sepakat sama jawabannya, karena saya juga pikir ya, kalau bersatu itu kan jumlah 2,5 miliar, 22,06 miliar luar biasa banyak. Jadi kalau bahasa apa ya, bahasa sederhananya itu, bahasa omongan asal-asal gitu, omongan asal-asal gitu. Nah, apakah Yahudi itu bersatu? Enggak, Yahudi enggak bersatu. Yahudi itu pecah juga. Nasrani juga pecah. Jadi bukan itu masalahnya. Bukan karena kita enggak bersatu. Persatuan itu sangat penting, tapi tidak mungkin bersatu dalam arti satu suara 2,06 miliar itu dan satu aksi itu nggak mungkin. Nah, tapi masalahnya itu adalah masalah cara pandang terhadap Palestina itu sendiri. Apakah Palestina itu problem nationality, kebangsaan, ataukah dia problem keagamaan? Kalau dia problem kebangsaan, maka ya antara Israel sama Palestina itu masalah siapa yang berhak atas negeri tersebut, sebatas siapa yang berhak pada negeri tersebut. Nanti argumennya bisa dua-dua kuat, membuat argumen historis dan lain sebagainya. Lalu apa bedanya dengan cara pandang keagamaan? Kalau cara pandang keagamaan itu, apakah umat Islam itu, umat bukan bangsa, punya hak atas bumi Palestina? Punya hak nggak kita atas bumi Palestina? Ini orang-orang Bojong Kulur ini punya hak nggak atas bumi Palestina? Pertanyaannya mungkin kurang tepat. Punya hak kurang tepat. Saya ganti. Punya kewajiban nggak? Punya kewajiban nggak kita terhadap bumi Palestina? Umat Islam. Kenapa kita punya kewajiban terhadap bumi Palestina? Ya karena bumi Palestina itu karena seluruh bumi itu menjadi kewajiban umat Islam untuk islahiha, untuk menjaga kemaslahatannya, kemaslahatan bumi itu. Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Dan secara lebih khusus di sana ada Masjidil Aqsa. Sebagaimana di Mekah ada Masjidil Haram, di Madinah ada Masjid Nabawi. Jadi ada kewajiban umat Islam terhadap bumi Palestina sebagaimana bumi-bumi lain, tapi lebih khusus karena dia ada Masjidil Aqsa.
Apa keistimewaan Masjidil Aqsa? Dia bumi tempat Rasulullah Isra dan Mi'raj. Isra dari Mekah ke Masjidil Aqsa, Mi'raj dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Nah, apa concern kita terhadap Palestina sebagai umat Islam? Concern kita sebagai umat Islam itu sesuai dengan apa yang diperintahkan Allah di dalam Al-Quran. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi. Itu Allah menyuruh kita untuk berbuat adil. Concern kita itu masalah keadilan di Palestina, masalah ihsan, dan masalah ita'idil qurba, kemudian masalah nahyu anil fahsya'i wal munkari wal baghi. Di seluruh negeri di dunia ini fokus umat Islam itu. Nah, apa itu adil? Secara sederhana, adil itu memberikan hak kepada yang berhak. Itu adil. Sikap adil itu adalah sikap memberikan hak pada yang berhak. Kalau ihsan, dengan cara sebaik mungkin memberikan hak kepada yang berhak dengan cara sebaik mungkin. Apa itu ita'idil qurba? Ita'idil qurba itu adalah memberi tanpa berharap balasan. Bukan transaksi bisnis, memberi pada kerabat gitu. Nanti dia ngasih apa ke saya. Apa itu nahyu anil fahsya? Tidak mungkin zero fahsya, itu nggak mungkin lah. 0 orang yang mabok itu nggak mungkin, atau 0 orang minum khamar itu fahsya. 0 orang berzina itu nggak mungkin. Tapi tercegah dari kondisi dia menjadi tersebar. Ya terjadi tapi tidak tersebar. Kasuistik. Banyak tapi tetap kasuistik. Kemudian apa itu munkar? Nahyu anil munkar, yang berdampak kepada masyarakat, perbuatan buruk yang berdampak kepada masyarakat, mencuri dan lain sebagainya, memiliki dampak sosial, ekonomi, sosial kemasyarakatan. Nah, apa al-baghi? Al-baghi itu perbuatan yang menimbulkan kerugian harta, benda, jiwa, raga terhadap umat manusia, bukan lagi masyarakat tapi terhadap umat manusia, terhadap kemanusiaan. Nah, tiga yang terakhir itu yang harus dicegah itu terjadi sekarang di bumi Palestina. Kalau sekedar melihatnya masalah nationality, hak untuk mendirikan suatu negara, ya sekedar mengatakan kita mendukung kemerdekaan Palestina. Tapi juga kita harus menerima Israel sebagai sebuah bangsa dan negara. Itu kalau sekedar masalah kebangsaan. Tapi kalau dengan cara pandang Islam, maka Israel itu nggak berhak berdiri di sana. Kenapa? Karena dia zalim, tidak adil, apartheid. Apartheid itu membuat manusia itu
kelas-kelas gitu, berkasta-kasta. Dan dia menghalang-halangi umat Islam dari Masjidil Aqsa. Jadi itu fokusnya, itu kenapa kita peduli dengan Palestina. Nah, kesadaran ini kan tidak umum di umat Islam. Makin kemari itu dilihat itu masalah nation state aja. Maka banyak orang yang mengatakan ya udah solusinya 2 negara. Yang Israel sendiri merasa enggak, ini harus 1 negara di seluruh Palestina. Termasuk dataran tinggi Golan yang aslinya itu milik negara Syria. Sedikit tentang nation state, ya negara bangsa. Negara bangsa ini dibentuk atau terbentuk, tapi lebih tepatnya dibentuk oleh pemenang Perang Dunia Kedua. Bahkan dari mulai Perang Dunia Pertama. Dan runtuhnya kekhalifahan Islam. Jadi dibentuklah negara berdasarkan kawasan penjajahannya. Jadi Palestina itu dulu siapa yang jajah? Terserah penjajahnya. Makanya Indonesia dengan Timor Leste itu jadi 2 negara. Kenapa? Karena penjajahnya beda. Padahal orang Timor itu tinggal di pulau, orang Nusa Tenggara lah. Nusa Tenggara itu ada beberapa suku gitu. Salah satu suku Timor ada di Pulau Timor. Yang pulau itu terbagi 2. Ada Timor Timur, Timor Leste. Ada Timur Barat. Mereka itu kerabat satu suku. Bahkan agamanya cenderung sama-sama mayoritas Katolik. Tapi jadi 2 negara. Kenapa? Karena penjajahnya jadi nggak benar-benar negara bangsa. Bangsa itu siapa yang jajah gitu. Dulu Inggris tidak menjajah Patani. Makanya Patani tidak menjadi bagian dari Malaysia. Walaupun Patani itu mayoritas dihuni oleh Muslim Melayu, bukan Siam. Itu negara bangsa. Dan yang lucunya Kurdi dianggap suku bangsa yang tidak perlu punya negara. Maka tidak ada di PBB itu resolusi tentang keharusan berdirinya Republik Kurdi. Padahal Kurdi itu bangsa yang mendiami wilayah Kurdistan. Nah itu nation state yang kemudian menimbulkan bentuk negara, bukan bentuk yang menghasilkan sejumlah negara saat ini, termasuk sejumlah krisis. India sama Pakistan itu serumpun nggak mereka? Serumpun. Indonesia sama Malaysia serumpun. Kenapa ada kerajaan Malaysia, ada Republik Indonesia? Karena yang jajah beda. Nah ada yang jajah sama, tapi beda negaranya. Brunei Darussalam sama Malaysia, sama-sama Melayu. Yang jajah sama-sama. Artinya apa? Negara bangsa itu suka-suka mereka aja. Ada Saudi Arabia, ada Jordania, ada Lebanon, ada Syria. Itu hampir semuanya itu dulu terjajah oleh Inggris. Sebelumnya
dikuasai, tidak disebut. Nah beda ya, dikuasai, ya, diadministrasi dengan dijajah. Kalau di administrasi itu dia dikuasai secara teritori, tapi tidak ada pengurasan sumber daya alam maupun sumber daya manusia. Kalau penjajahan itu disertai dengan pengurasan sumber daya alam dan sumber daya manusia untuk kepentingan penjajah. Jadi Belanda itu bukan sekedar mengadministrasi Indonesia, tapi dia menjajah. Kalau dulu Turki dia mengadministrasi Palestina, tapi dia tidak menjajah, dia tidak menguras sumber daya. Karena Islam tidak mengenal konsep penjajah. Israel itu menguras sumber daya alam dan merusak sumber daya alam Gaza dan menguras sumber daya manusia Palestina. Dia tidak adil, tidak ihsan dan merusak silsilahnya, tidak itaidil qurba. Dan dia melakukan fahsya, mungkar dan bagyu sekali. Nah memang Islam itu bukan sekedar agama ritual pada masjid, agama ibadah. Dia agama kemanusiaan. Islam tidak sebatas soal ketuhanan, mencakup soal kemanusiaan. Sebaliknya juga Islam bukan sekedar masalah kemanusiaan, dia juga masalah ketuhanan. Jadi antara kemanusiaan dengan ketuhanan itu nggak bisa dipisah. Makanya dalam Indonesia juga dalam dasar negara Indonesia, karena founding parents atau pendiri negara ini mayoritas Muslim, maka konsepnya itu setelah ketuhanan kemanusiaan, baru persatuan. Ketuhanan yang Maha Esa, terus kemanusiaan yang adil dan beradab, baru nomor 3. Itu susunannya adil ya. Jadi untuk menciptakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia itu perlu satu proses demokrasi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan. Artinya pengelolaan negara itu melalui permusyawaratan, melalui hikmah, dan melalui proses perwakilan rakyat, yaitu DPR, MPR dipilih secara demokratis dalam rangka mengadministrasi persatuan Indonesia yang didasari pada kemanusiaan dan ketuhanan. Boleh nggak berdiri negara Israel, namanya Israel gitu di Palestina? Boleh-boleh aja. Diadministrasi oleh orang beragama Yahudi, boleh, asal prosesnya proses dan tidak mencederai ketuhanan dan kemanusiaan. Tapi begitu dia mencederai itu, maka itu menjadi konsep umat Islam, harus dibela. Ini baru 2 orang yang pakai. Ini hanya simbol-simbol saja. Yang lebih substansi itu adalah boikot. Boikot itu harus berlanjut terus, semaksimal yang kita mampu. Banyak sih yang harus diboikot, tapi agak repot sebenarnya. Tapi yang kita mampu, yang seperti yang sudah jelas diketahui dia menyalurkan dananya secara langsung dan kita bisa nggak mengkonsumsi produknya, seperti Starbucks. Kecuali nanti terbukti Starbucks itu
nggak lagi mendukung Zionisme. Medi, dan kebetulan kalau di dalam SBS atau apa itu boykot itu ada daftarnya. Itu ada yang nggak masuk tuh ya, AWI. Kalau saya nyebut AWI itu American Warteg. Ini bukan kampanye atau iklan ya mungkin. Tapi ini sekedar kita mengingatkan kembali, kita harus punya concern terhadap Palestina, not just a nation state, tapi sebagai umat Islam, sebagai concern kita itu terkait dengan tegaknya keadilan, ihsan dan bil qurba, serta tercegahnya fahsya, mungkar dan baghi. Dan itu sebenarnya di mana? Kalau Palestina memang ada kelebihannya, ada Al-Aqsa, bumi Isra Mi'raj, yang kepedulian itu akan mendapatkan keberkahan tersendiri. Barakna haulah. Penting nggak berdiri negara Palestina? Ada nggak yang lebih penting dari berdirinya negara Palestina? Ada, masuk surga nggak ada. Tapi kalau kita nggak peduli terhadap kondisi Palestina saat ini, apakah pantas masuk surga? Jadi kita itu tidak masuk surga karena berdiri negara Palestina, tapi karena kita peduli dengan masalah-masalah kemanusiaan, ketuhanan dan lain sebagainya di Palestina, masalah keadilan. Jadi bukan pendekatan itu bukan asodiyah terhadap Palestina, bukan. Boleh nggak orang Yahudi tinggal di Palestina? Boleh. Di Indonesia juga boleh orang Yahudi. Boleh nggak umat Islam mengelola negeri Indonesia? Nggak boleh kalau umat Islam itu atau Muslimnya itu ya, tidak adil, tidak ihsan, tidak adil. Sekalipun namanya Muhammad, Ahmad Soekarno, Muhammad Soeharto, ya, itu penting sekali. Jadi substansinya kita harus masuk ke substansi, sehingga concern kita, ya, perhatian, kepedulian kita terhadap Palestina itu bukan sekedar berdirinya negara bangsa gitu. Ya silakan aja Timor Leste itu dikelola oleh yang sekarang ini satu negara disebut bangsa Timor Leste, yang sebenarnya itu juga suku bangsa yang sama dengan orang Timor gitu, jadi suku bangsa Timor. Boleh aja asal dia tidak zalim. Jadi persatuan itu dibangun di atas dasar tadi ketuhanan dan kemanusiaan. Itu urutan Pancasila udah keren. Mau persatuan Timor Leste, persatuan Indonesia, persatuan Kerajaan Malaysia. Kalau dulu persekutuan Tanah Melayu, Singapura masuk di situ. Gitu. United States of America yang sampai sekarang itu masih bernuansa apartheid, rasis. Sekarang makin kuat di era administrasi Trump. Warga negara Amerika yang kulit putih Irlandia itu tetap dianggap lebih diutamakan daripada yang Itali sekalipun, Hispanik, Itali, Spanyol, apalagi Meksiko, Spanyol yang bercampur sama India, apalagi Afrika, Black Amerika, apalagi Islam makin dicurigai. Jadi kalau kita mengelola negara itu, kita tidak membeda-bedakan berdasarkan suku bangsa, berdasarkan agama. Kita menegakkan keadilan yang secara sederhana itu adalah memberikan hak kepada yang berhak. Dan itu doktrin utama Islam itu.
Allah ya'muru bil 'adli wal ihsan. Dan itu dipilih oleh Khalifah Umar bin Abdul Aziz sebagai penutup dari khutbah Jumat. Saking pentingnya tuh. Sebelum itu khutbah Jumat itu ditutup dengan pujian terhadap khalifah yang sedang berkuasa dan mencela ya, dinasti sebelumnya. Sempat ada seperti itu. Maka dirubah oleh Umar bin Abdul Aziz, Khalifah Umar bin Abdul Aziz itu yang saya pahami begitu, yang saya ketahui begitu. Kalau keliru mohon nanti dikoreksi. Itu diubah dengan penutup innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun fadhkurullaha al-'azima yadhkurkum washkuru 'ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar. Itu penutup khutbah Jumat. Itu mengambil surat berapa ya? Surat Al-Anfal ya? An-Nahl, surat An-Nahl ayat 90. Itu sebenarnya inti syariat. Syariat itu cuman 3 perintah dan 3 larang. 3 klaster sebenarnya, bukan 3 klaster perintah. Bil adli wal ihsan. Ya, betul, surat An-Nahl ayat 90. Dan masih banyak negeri-negeri yang bersikap pemerintahannya, administratornya itu apartheid. Sekarang itu di India juga seperti itu. Umat Islam di kelas 2 kan, dengan gagasan dari tokoh-tokoh partai Bharatiya Janata, BJP, Bharatiya Janata Party, yang menggagas Buddhis, Hindustua, gerakan gaya hidup Hindu, gaya hidup Muslim ditekan. Gaya hidupnya jadi tekan. Jadi dulu itu ada peraturan semua orang India yang berada di luar India itu kalau menyatakan dirinya kembali ke India itu otomatis dapat warga negara India. Sekarang undang-undang itu diganti. Kalau dia Hindu, kalau dia Muslim, dia nggak bisa otomatis jadi warga negara ini. Itu kan apartheid kan? Dan kadang-kadang Islamophobia ini aneh-aneh. Di Swiss itu ada gerakan, bukan melarang umat Islam ibadah, bukan lagi melarang azan, tapi melarang adanya menara masjid. Tapi nggak berhasil, gerakan ini nggak berhasil. Partai Sosialis Swiss, tokoh-tokoh Partai Sosialis Swiss itu ya. Karena bagi mereka katanya menara masjid itu simbol dominasi Islam terhadap kawasan. Jadi kalau ada masjid, ada menaranya, berarti Islam itu yang berkuasa di situ. Aneh-aneh. Padahal menara masjid itu sekedar tempat mengumandangkan azan. Masjid boleh nggak pakai menara? Emang ini ada menaranya? Masjid ada? Nggak ada. Berarti nggak sah sholat di sini.
Sebenarnya kita nggak masalah. Misalnya di masjid dilarang mendirikan masjid yang ada menaranya, nggak masalah. Cuman bego aja yang larang gitu. Itu Islamofobia. Ada Islamofobia. Kalau fobia itu ketakutan terhadap Islam yang nggak perlu sebenarnya. Kalau di Israel bukan Islamofobia, Islam, anti Arab, ada juga anti Kristennya. Zionisme itu ada dua, ada Zionisme Kristen, ada Zionisme Yahudi. Zionisme Kristen itu pro Zionisme Yahudi, agak lucu. Zionisme Yahudi anti Kristen ya, penolakan Kristenan. Karena di dalam Kristen itu ada doktrin nanti Yesus akan turun kembali setelah bangsa Yahudi membuat kerusakan di Palestina. Jadi mereka mendukung negara Israel itu untuk membuat kerusakan supaya nanti Yesus tuh kok ada pemikiran begitu. Ini aneh. Itu silahkan lihat di YouTube yang bicara itu profesor doktor yang memang melakukan kajian tentang Zionisme. Bukan asal-asal gitu. Jadi ada Zionisme Kristen. Ada salah satu profesor di Cina itu bahas itu. Dia punya channel YouTube tentang perkuliahan dia yang membahas tentang peradaban besar, termasuk membahas peradaban Islam, Yahudi, Kristen, dan Cina sendiri itu. Nah, kita juga masih punya problem di Xinjiang. Gak masalah Xinjiang itu menjadi bagian dari Republik Rakyat Cina, asal adil, ihsan, dan orang tidak rusak hubungan kekerabatan. Indikator hubungan kekerabatan itu adalah al-ita, saling memberi kepada kerabat itu. Tapi jangan nanti jadinya ita idil qurba dijadikan dalil KKN, memberikan proyek. Itu ngelantur juga. Memberikan proyek kepada kerabatnya, merusak meritokrasi. Nggak boleh ita idil qurba dipraktekkan dengan melanggar keadilan. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa itaidil qurba. Nah, itaidil qurbanya memberi kepada kerabat diartikan memberi proyek kepada kerabat, itu KKN. Itu melanggar perintah yang pertama. Dan itu termasuk kezaliman dalam bentuk kemungkaran karena ada kerugian bagi masyarakat. Atau minimal fahsya, kerugian bagi diri sendiri. Kerusakan bagi diri sendiri. Kalau bagio, kerusakan kemanusiaan, keamanan, ketertiban. Kalau al-fahsya itu tidak ada sanksi hukum positifnya, sampai dia jadi kemungkaran. Misalnya orang berzina, nggak ada yang tahu, mereka diam saja, bertobat, ya sudah. Tapi kalau ketahuan sama 4 orang itu, berarti kan udah merajalela tuh. Nah, itu baru dikasih sanksi rajam atau cambuk. Itu juga mabuk sendirian dalam kamar. Udah hilang mabuknya baru keluar. Dosa itu fahsya, dosanya fahsya, ya dia nanti taubat aja. Tapi kalau dia mabuk keluar bawa mobil gitu, nggak nabrak pun dia harus dikasih sanksi. Nah, kalau bagiun itu bukan sanksi hukum lagi, diperangi. Nah, Zionisme itu udah dia bagi, harus diperangi oleh jempol, boikot yang berkelanjutan. Sampai kapan boikot? Sampai Israel musnah. Itu artinya kita menjadikan masalah Palestina ini masalah umat Islam dan umat manusia, bukan masalah nation state. Dan kita juga harus punya concern walaupun tidak sama tentang Ukraina.
Kalau di Ukraina ini agak unik. Orang-orang Ukraina itu anti-Islam. Administrator Rusia, Putin, itu nggak anti-Islam. Dia tidak anti-Islam. Putin itu tidak anti-Islam. Bahkan dia membolehkan negara satuan federal, apa istilahnya kalau di sana, bukan negara bagian. Kalau di Amerika kan provinsi itu negara bagian, kalau di sana itu lupa saya istilahnya. Boleh ada yang bernuansa Islam gitu, daerah otonomi seperti Chechnya, suku Chechen yang mayoritas Muslim. Atau di Xinjiang udah ada perubahan pendekatan belum? Kalau dipelajari itu unik juga itu sejarah Xinjiang. Jadi Muslim Hui, bangsa Han yang Muslim itu maunya Xinjiang itu bagian dari Republik Rakyat Cina. Bahkan sama Muslim itu perang di sana. Muslim Hui sama Muslim Uighur itu pernah perang. Muslim Hui itu dia lebih condong ke Partai Kuomintang, Chiang Kai-shek yang kemudian menjadi Taiwan. Tapi bukan itu ya, bukan masalah bangsanya itu, bukan. Tapi masalah tadi keadilan itu tegak nggak di sana. Begitu juga kepedulian kita terhadap Indonesia, bukan sekedar proses demokrasi, tapi tegak nggak keadilan itu. Dapatkah setiap warga negara itu haknya? Orang malas dengan orang kaya sama-sama punya hak, tapi pasti yang didapatkan orang malas dengan orang rajin, orang malas dengan orang rajin, bukan orang malas dengan orang kaya. Nah, nggak boleh ada orang jadi kaya karena ketidakadilan. Jadi sekali lagi, ajaran Islam itu bukan sekedar rukun Islam. Dinamakan dia rukun kan cuma pilar. Harus ada lantai, ada dinding, ada jendela, ada atap. Atapnya itu dalam hadis disebut jihad, zirwatus sanami, mahkotanya Islam. Jihad itu dalam apa? Dalam rangka tadi, bukan memaksa orang untuk menjadi Muslim, tidak, untuk tegaknya keadilan, ihsan dan hitayatul qurba, tercegahnya fahsya, mungkar dan al-baghi. Demikian, mudah-mudahan berapa menit lagi suruh? Nah, ya, silakan kalau masih ada yang mau didiskusikan. Ya, itu ada dua. Ya, ini dulu Pak, ini nanti Pak Didi. Silakan Pak. Misal, kalau umat Yahudi tadi kan dibanding umat Islam kan sebenarnya enggak sebanding lah ya, populasinya tadi ya, populasi. Ibaratnya kalau kita umat Islam meludah aja ya udah tenggelam lah ya. Bahasa salah Ya, gitu. bahasanya gitu. Tapi kan kenyataannya kan umat Islam ini selalu jadi apa ya, bulan-bulanan lah gitu sama orang Yahudi. Kalau ada hadis kalau nggak salah itu kan bahwa umat Islam itu secara populasi besar, tapi tidak punya kekuatan seperti buih di lautan. Tidak punya kekuatan. Wahan, hadis tentang wahan riwayat Imam Abu Dawud. Apa namanya? Kalau tadi jawabannya kenapa umat Islam tidak bisa mengalahkan Yahudi, kalau jawaban umum kan karena tidak bersatu tadi. Nah, sebenarnya tidak bersatu itu kan sebenarnya memang diciptakan gitu sama mereka, sama orang-orang kufar ini ya. Misalnya kita dipecah-pecah menjadi negara-negara kecil, menjadi nation-nation, supaya tidak bersatu. Padahal kalau umat Islam itu kan punya apa ya, punya ini ajaran supaya kita menjalankan khilafah. Kalau khilafah itu kita umat Islam menjalankan itu kan kita melewati batas-batas negara. Ukhuwah Islamiyahnya itu tidak dibatasi nation wilayah. Kita kalau kita dibatasi negara, terus ada katanya bahwa mencintai negara itu sebagian dari iman, jadi orang itu fanatis terhadap negaranya walaupun sama-sama Islam, akhirnya ya diubah segala macam. Contohnya kalau di Indonesia sendiri ya sebenarnya kan khilafah itu masih
orang Islam sendiri masih belum tentang khilafah ini masih belum bisa belum paham atau belum menerima. Di Indonesia sendiri dihalang-halangi ya, seperti orang organisasi yang akan memperjuangkan khilafah seperti HTI misalnya, atau itu kan diberantas di mana-mana seperti itu, sehingga kita tidak punya kekuatan, lemah. Itu gimana menurut Ustaz untuk baik biar sekalian. Kita sering mendengar banyak orang yang mendikotomi apa sih memilih Palestina terus, sebenarnya di Indonesia saja banyak Ada banjir di 3. yang perlu kita bantu. Sangat sering kita mendengar pernyataan tersebut. Itu seperti apa kan? Ya. Pertama, khilafah itu bukan doktrin utama Islam. Tidak ada perintah untuk mendirikan negara khilafah, itu tidak ada. Yang ada al-khalifatu ba'di salatin. Hadis itu hadis tentang khobar sifatnya, bukan insya, dia bukan perintah. Ini mau negara itu mau bentuknya apa? Bahrain itu dari dulu kerajaan dari zaman Nabi dan dibiarkan sebagai kerajaan. Karena concern dalam Islam itu tadi adil. Pernah nggak ada khilafah tapi zalim? Pernah nggak? Pernah nggak? Ada nggak khalifah yang zalim? Ada nggak? Tapi tentu itu bukan khulafaur rasyidin. Ini bukan masalah bentuk negara itu khilafah. Emangnya kalau tegak khilafah, ada berdiri khilafah? Khilafah itu ada di Cilengsi, itu ada khilafah. Iya ada. Saya pernah diajak ke situ. Suruh masuk gerakan khilafah yang merupakan pecahan dari DITI. Teman ngaji saya di UI itu dulu dalam waktu masuk ke situ, nikah sama anak tokohnya, anak ketuanya, anak khalifahnya. Jadi mantunya khalifah dia. Disebut Jamus dulu, Jamaah. Tapi Jamus itu penamaan oleh kelompok yang gak suka sama mereka. Jamus itu singkatan dari Jamaah Muslimin. Tapi tahu nggak Jamus itu bahasa Arab artinya apa? Kerbau. Karena syarat untuk bergabung ke sana, kami itu didoktrin malam-malam itu. Ya, waktu itu saya baru kuliah tahun 87, tahun 86 saya kuliah, tahun 87 saya diajak ke kelompok itu di Cideng. Didoktrin itu dari malam, disuruh tunggu sampai jam 12 malam gitu. Baru nanti tokohnya datang, kita didoktrin udah capek-capek, udah ngantuk. Nanti diajak bayar untuk setia kepada khalifah. Kekhalifahannya mendukung Republik Indonesia yang dipimpin oleh Pak Harto. Itu juga. Itu didirikan oleh Wali Al-Fatah. Ya nggak beda juga sama hati Hizbut Tahrir sebenarnya, konsepnya itu. Jadi khilafah adalah solusi, bukan khilafah itu bukan solusi. Boleh republik, boleh kerajaan, yang penting adil, ihsan. Kita idil qurba. Kemudian tercegahnya fahsya, mungkar. Mau bentuk negaranya apa? Dan nggak makin susah lah istilahnya itu. Imperium, bentuk imperium itu nggak mudah. Tapi apakah kekhilafahan alamin haji nubuwah akan kembali? Akan ada. Cuma nanti ada perbedaan pendapat juga. Ada yang mengatakan khilafah alamin haji nubuwah itu berhenti di masa Umar bin Abdul Aziz. Sudah, setelah itu memang nggak ada lagi khilafah sampai nanti turunnya Nabi Isa. Itu kajian-kajian historis saja Pak. Jadi jangan yang dijadikan concern itu adalah kekhalifahan itu, bukan, tapi keadilannya. Sehingga nanti Islam itu menjadi trendsetter setelah adanya kembali misalnya kekhalifahan itu. Sama, bukan yang penting adanya Republik Indonesia, bukan, yang penting tegaknya keadilan, ihsan, dan kita idil qurba, serta tercegahnya fahsya, mungkar, dan baghi di negeri Indonesia.
Itu cara memandangnya seperti itu. Nah, kemudian apa tadi? Oh iya, ngapain peduli apa Palestina? Ya udah nggak usah jadi umat Islam aja. Umat Islam itu peduli terhadap umat manusia dimanapun mereka berada dan apapun agamanya untuk merasakan keadilan Islam. Itu konsep rahmatan lil wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Sekarang ada upaya dari kelompok liberal itu membagi Islam itu jadi dua. Ada Islam garis keras, ada Islam rahmatan lil alamin, ngawur. Islam itu semuanya rahmatan lil alamin. Muslimnya iya, ada muslim yang zalim, ada muslim yang Kalau Islam sebagai agama itu nggak ada Islam Arab, Islam Nusantara, nggak ada Islam satu. Inna dina indallahi Islam. Muslim iya, ada muslim Bojong Kulur, ada muslim Jaksana, ada muslim Bogor, ada muslim Bandung, ada muslim Jawa Barat, ada muslim Jawa Tengah, Jawa Timur, Jogja, ada muslim Indonesia, ada muslim Malaysia, itu nggak ada masalah. Tapi Islamnya satu. Mazhab ya ada Syafi'i, ada Maliki, ada Hambali. Dinnya Islam. Nggak ada agama Syafi'i, agama Maliki, itu nggak ada. Mazhab ya silakan. Jadi seperti itu. Memang itu upaya untuk itu dibangunnya basisnya itu nasionalisme sempit. Kita ngurus bangsa kita aja lah. Bahkan doktrin negara Indonesia itu doktrinnya bukan asas negara, doktrin. Bahwasanya kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa. Apa yang dimaksud kemerdekaan itu? Penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Apa itu penjajahan di atas dunia? Penjajahan itu adalah pengurasan sumber daya alam dan sumber daya manusia satu wilayah untuk kepentingan bangsa lain. Bukan konsepnya jelas benar. Konsepnya sangat jelas. Itu mana dipelintir-pelintir mah. Jadi orang yang tidak peduli Palestina itu ya, agak susah itu dapat surat izin masuk surga. Sama dengan orang yang tidak peduli dengan Xinjiang dan lain sebagainya. Pokoknya tidak peduli terhadap keadilan. Doktrinnya itu keadilan. Makanya penting sekali itu sampai mengubah tradisi memuji penguasa di mimbar Jumat diganti dengan mengutamakan konsen pada innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar. Itu dibawa disuruh ditradisikan di khutbah Jumat. Karena pentingnya itu menjadi konsen umat. Jadi Islam itu bukan sekedar sholat 5 waktu, puasa Ramadan, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan, dan bukan sekedar bayar zakat, bukan sekedar pergi haji. Tapi itu adalah pilar-pilarnya yang dari situ dibangun kesadaran bahwasanya umat Islam itu harus konsen terhadap 3 klaster perintah dan 3 klaster larang. Jadi untuk apa ada negara? Untuk menegakkan 3 klaster perintah dan 3 klaster larang, mencegah 3 klaster larangan itu terus. Bukan sekedar berubah dari Republik Indonesia menjadi kekhalifahan Indonesia. Ada juga kekhalifahan Indonesia. Apalagi kekhalifahan Cilengsi gitu. Bagi saya itu tahun 87 Cilengsi itu jauhnya minta ampun, Mbak. Padahal saya tinggalnya waktu itu di Depok karena kuliah di UI. Itu diajak oleh gerakan itu, kita didoktrinnya di Cideng Barat gitu. Malam-malam disuruh baiat. Ada teman yang mau, saya nggak mau, ngawur gitu. Saya bilang, oh iya, syaratnya itu nggak boleh pakai akal. Nah, ayatnya jelas, kalau nggak pakai akal masuk neraka. Wa qalu law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Surat berapa itu?
Surat apa? Al-Mulk. Kalau nggak dengar dan tidak bisa menggunakan akal untuk memahami ajaran Islam, masuk neraka. Ya jadilah dia penghuni neraka. Kalau dulu dia pakai itu, dia nggak jadi penghuni neraka. Nah doktrinnya di situ nggak boleh pakai akal, nggak boleh pakai akal, tidak boleh politik, khilafah tapi tidak politik, ya, aneh kan? Termasuk akal kan? Ya begitulah. Jadi yang dimaksud umat Islam itu di kotak-kotak itu di kotak-kotak melalui isme-isme, bukan negara. Oleh ismenya. Nasionalisme sempit itu ditentang dalam Islam. Humanisme yang menolak ketuhanan ditentang dalam Islam. Humanity yang menolak ketuhanan yang menjadi humanisme. Ya, nationality yang menolak keumatan itu juga ditolak oleh Islam. Tapi Islam mengakui negara-negara berdiri berdasarkan bangsa, asalkan tegak yang tiga itu, tiga klaster perintah dan tercegah, ya, tiga klaster yang dilarang Allah itu benar-benar tercegah. Tapi nggak bisa 100%, bukan 100% yang kita harapkan, tapi sesuatu yang menyebar, tersebar luas. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Udah masuk waktu suruh kayak Al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran dari Allah, jangan ragu-ragu atas kebenaran. Apa yang kami sampaikan itu tidak terlepas dari kesalahan dan kekhilafan kami sebagai manusia. Itu walaupun minkum mustaqbillah lakum wallahu al-muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.